Mati syahid merupakan salah satu kemuliaan di dalam Islam. Menurut ulama Asariyah, Ar-Raghib Al-Ashfahani, orang yang syahid ketika sakaratul maut memperoleh anugerah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat 30, Al-Hadid ayat 19 dan Ali, Imran ayat 169. Kemuliaan mati syahid itu lantas bukan bermakna bahwa kematian nilai lebih baik dari kehidupan sehingga menjadikan umat muslim menjalani hidup dalam teologi maut, segan hidup dan berani mati. Makna mati syahid itu memiliki derajat nilai yang sama mulianya dengan kehidupan yang penuh martabat, dalam keadaan beriman, dan tidak diperbudak oleh siapapun baik secara ruhani dan jasmani. Karena itulah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeluarkan ungkapan masyhur yang berbunyi, isi kariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Yang sayangnya, ungkapan ini seringkali dibajak oleh kelompok ekstremis fundamentalis keluar dari konteks dan makna aslinya. Lalu apa saja jenis-jenis mati syahid berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW? Berikut rangkuman tentang 11 jenis mati syahid. Pertama, orang yang terbunuh di jalan Allah. Menurut Agung, sebagian besar sahabat Nabi yang mati syahid adalah mereka yang terbunuh dalam berbagai peperangan. Akan tetapi, yang termasuk dalam sabilillah bukan hanya perang. Apalagi perang di zaman ini memerlukan syarat dan kriteria yang sangat ketat untuk bisa dikategorikan sebagai perang fi sabilillah. Kedua, orang yang mati di jalan Allah. Pada pengertian ini, Agung mengungkapkan mati syahid fi sabilillah karena non-perang misalnya seperti mati saat menuntut ilmu, meninggal karena kecelakaan di perjalanan dakwah, wafat ketika sedang di dalam agenda dakwah, hingga wafatnya seorang penegak hukum saat bertugas memberantas kemaksiatan dan kemunkaran. Ketiga, orang yang senantiasa berdoa rindu agar mati di jalan Allah. Muslim meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan jujur dari dalam hatinya, maka Allah akan memberinya pahala syuhada meskipun ia meninggal di atas kasur. Keempat, orang yang meninggal karena wabah penyakit pandemi. Agung menulis bahwa Rasulullah juga bersabda tentang penyakit taun atau yang serupa dengan pandemi COVID-19. Mereka yang wafat dalam keadaan beriman dan tertular penyakit itu akan disifati sebagai wafat dalam keadaan syahid. Kelima, orang yang mati karena penyakit di dalam perutnya. Barang siapa yang mati karena ada penyakit dalam perut maka ia syahid, hari. Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, orang yang meninggal karena penyakit di perutnya, baik karena tenggelam, melahirkan, atau yang lainnya diganjar dengan pahala syahid. Keenam, orang yang mati tenggelam. Ada hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, mati syahid ada 7 macam selain berperang di jalan Allah Maha Perkasa, orang yang mati karena wabah taun adalah syahid, orang yang mati karena sakit dalam perutnya adalah syahid, orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang mati tertimpa benda keras adalah syahid, orang yang mati karena penyakit lepra adalah syahid, orang yang mati terbakar adalah syahid dan seorang wanita yang mati karena hamil. Ketujuh, orang yang mati tertimpa benda keras. Orang yang mati karena tertimpa benda keras, baik karena tertimpa pohon yang roboh, tertimpa batu yang longsor, tertimpa pesawat atau meteor, tertimpa rudal, tertimpa rumah karena gempa, tertimpa material dari gedung yang tinggi karena kecelakaan kerja, dan sebagainya disifati sebagai syahid. Kedelapan, orang yang mati terbakar. Orang yang mati terbakar adalah syahid, baik ketika rumahnya kebakaran, mobilnya terbakar, kompor meledak, kendaraannya terbakar, atau kebakaran karena kecelakaan kerja, dia mati dengan mendapatkan pahala syahid. Kesembilan, wanita yang meninggal karena kehamilannya. Seorang wanita yang meninggal karena kehamilannya atau proses persalinannya adalah syahid sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kesepuluh, orang yang meninggal karena membela atau mempertahankan hartanya. Pada jenis ini, Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah dari Abdullah bin Amr yang artinya, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Kesebelas, orang yang mati terbunuh karena membela agama dan anggota keluarganya. Kesebelas, orang yang mati terbunuh karena membela agama, darah dan anggota keluarganya, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi berikut, dari Said bin Zaid ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid, barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid,
Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, jiwanya, maka ia syahid, dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Semoga bermanfaat.